Di dalam labirin eksistensi manusia, munculnya seorang pemimpin dari kerumunan adalah alkemi purba yang jadi pertanyaan kodrati. Apakah ia lahir dari desakan ketakutan akan kekacauan, atau jelmaan hasrat kolektif untuk memproyeksikan Tuhan ke dalam wujud insan? Seperti akar yang diam-diam membelah batu, hierarki ini seakan tumbuh tanpa debu, menjadi penjelmaan dari naluri untuk mempertahankan diri. Mengapa kita merindukan sosok penjaga api unggun peradaban bernama pemimpin, raja, atau apapun sebutannya? Dan apakah kepatuhan berarti keamanan, sesuatu yang kita pertukarkan untuk ritual kekuasaan atas nama kemakmuran dalam kebebasan? Periode awal sejarah manusia didominasi oleh kelompok-kelompok kecil, umumnya berkisar 50-150 individu yang cenderung egaliter. Struktur sosial mereka seringkali didasarkan pada kekerabatan, pembagian sumber daya yang relatif merata, dan mekanisme sosial yang mencegah dominasi individu. Namun, berbagai tekanan ekologis seperti perubahan iklim, kepadatan populasi, dan kompetisi atas sumber daya yang terbatas secara bertahap memicu terbentuknya struktur sosial yang lebih hierarkis. Robert L. Carneiro dalam karyanya A Theory of the Origin of the States berpendapat bahwa kondisi seperti perang antar kelompok atau kelangkaan lahan subur yang dibatasi oleh geografis memaksa kelompok untuk bersatu dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Otoritas pengambil keputusan dan kontrol sumber daya diserahkan kepada pemimpin atau elit yang mengelola pertahanan kolektif dan mengintensifkan produksi pangan demi kelangsungan hidup. Melengkapi ini, Christopher Boehm dalam Hierarchy in the Forest menggarisbawahi bahwa pergeseran dari egalitarianisme menuju hierarki terjadi ketika kebutuhan akan koordinasi dalam skala yang lebih besar dan kompleks muncul. Tugas-tugas seperti membangun dan mengelola sistem irigasi pertanian atau mengorganisir pertahanan terhadap ancaman eksistensial yang signifikan menjadi lebih efisien di bawah kepemimpinan terpusat, meskipun mengorbankan kesetaraan absolut. Contoh klasiknya dapat dilihat di lembah Sungai Nil sekitar 3100 sebelum Masehi. Kebutuhan vital untuk mengelola siklus banjir tahunan Sungai Nil yang krusial bagi pertanian, serta pengaturan distribusi air irigasi secara adil dan efisiensi dalam skala besar melintasi berbagai komunitas menjadi pendorong utama pembentukan pemerintahan terpusat yang kuat di bawah otoritas Firaun. Sistem kekuasaan terpusat ini yang mengintegrasikan wilayah Mesir hulu dan hilir secara simbolis diabadikan dan dilegitimasi melalui artefak seperti prasasti Narmer Palet yang sering ditafsirkan sebagai penanda visual penyatuan politik di bawah satu penguasa monarki. Sosiolog Max Weber dalam Economy and Society mengidentifikasi 3 sumber legitimasi kepemimpinan. Yang pertama adalah otoritas karismatik. Pemimpin diikuti karena kualitas personal dan kompetensi yang luar biasa, misalnya keberanian atau visi. Contohnya Genghis Khan mempersatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya terpecah melalui karisma dan taktik militer brilian yang ia miliki. Yang kedua adalah otoritas tradisional. Kekuasaan dapat diwariskan melalui adat atau garis darah keluarga. Contohnya dinasti Shang di Tiongkok, menggunakan sistem kekuasaan turun-temurun yang dikaitkan dengan leluhur. Dan yang ketiga adalah otoritas legal rasional. Pemimpin dipilih berdasarkan hukum atau prosedur formal yang berlaku dan disepakati bersama. Contohnya Republik Romawi tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi mengembangkan sistem magistratur atau konsul dan senator dengan aturan hukum yang tertulis. Antropolog Henry J.M. Claassen dan Peter Skalnick dalam karya seminal mereka The Early State mengidentifikasi tahapan evolusi menuju struktur negara yang lebih kompleks. Yang pertama adalah chiefdom. Pada tahap ini, seorang pemimpin seringkali berdasarkan garis keturunan atau karisma, mengendalikan surplus hasil pertanian atau sumber daya lainnya. Kekuasaan redistribusi menjadi kunci untuk mempertahankan loyalitas pengikut. Strukturnya masih relatif sederhana dan personal. Dan yang kedua adalah state atau negara. Tahap ini ditandai dengan kemunculan institusi yang lebih formal dan impersonal. Munculnya birokrasi untuk administrasi, sistem perpajakan yang teratur untuk mendanai negara, dan yang terpenting, monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah, misalnya melalui aparatur.
Proses transisi ini seringkali berkaitan dengan teori intensifikasi pertanian yang diajukan oleh Karl Wittfogel dalam Oriental Despotisme. Ia berpendapat bahwa pengelolaan sistem irigasi berskala besar seperti yang krusial bagi peradaban awal Mesopotamia menuntut adanya koordinasi dan administrasi yang terpusat. Kebutuhan inilah yang mendorong lahirnya struktur kekuasaan dan kelas elit penguasa yang mengontrol sistem tersebut. Kerajaan Aksum di Afrika Timur memberikan contoh nyata, seperti yang dijelaskan oleh Stuart Munro-Hay dalam The Civilization of Aksum. Aksum mengembangkan struktur birokrasi yang relatif maju untuk masanya. Birokrasi ini penting untuk mengelola jaringan perdagangan laut yang luas, termasuk Laut Merah dan Samudra Hindia, untuk melegitimasi kekuasaan melalui pencetakan mata uang standar kerajaan. Ini menunjukkan bagaimana kebutuhan praktis mendorong pelembagaan kekuasaan. Ahli sejarah David E. Kercher dalam Ritual, Politics, and Power menyatakan bahwa ritual dan mitos digunakan untuk melegitimasi kekuasaan raja yang dianggap sebagai perantara dewa-dewa. Bruce Trigger dalam Understanding Early Civilization menunjukkan bagaimana Fir'aun diidentikan dengan dewa Horus, sementara Raja Inka dianggap sebagai putra matahari. Contohnya, di Jawa kuno, Prasasti Canggal menegaskan Raja Sanjaya sebagai penjelmaan Siwa, memadukan kekuasaan politik dan spiritual. Jim Sidanus dan Felicia Prato dalam Social Dominance Orientation menjelaskan bahwa manusia cenderung membentuk hierarki karena berbagai kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan stabilitas. Hierarki dapat mengurangi konflik internal, dan yang kedua adalah hegemoni kultural. Kelompok dominan menciptakan narasi yang melegitimasi status quo. Eksperimen Stanley Milgram pada tahun 1963 tentang ketaatan pada otoritas juga menunjukkan bahwa manusia mudah tunduk pada figur yang dianggap legitimat. Contoh historisnya, di Eropa pada abad pertengahan, doktrin dua pedang Paus Gelasius pertama melegitimasi hierarki raja dan gereja sebagai tatanan ilahi. Teori materialisme historis dari Karl Marx dalam The German Ideology berargumen bahwa kelas penguasa muncul dari kontrol atas alat produksi. Monarki dan aristokrasi yang menguasai tanah memaksa petani bekerja untuk mereka. Daron Acemoglu dan James E. Robinson dalam Why Nations Fail menekankan peran institusi ekstraktif di mana elit menguasai sumber daya, misalnya pertanian, untuk mempertahankan kekuasaan. Contohnya, Kekaisaran Mali pada abad ke-14 di Afrika Barat menguasai tambang emas dan rute perdagangan Trans-Sahara, memungkinkan Mansa Musa menjadi salah satu penguasa terkaya dalam sejarah. Menurut Herbert Spencer dalam Principle of Sociology menyatakan bahwa negara terbentuk melalui penaklukan. Kelompok yang kuat menundukkan yang lebih lemah, lalu membentuk sistem pemerintahan untuk mengelola wilayah. Charles Tilly juga menambahkan bahwa negara modern lahir dari kebutuhan mengumpulkan pajak untuk perang. Contoh historisnya, Kekaisaran Romawi berkembang dari kota kecil menjadi imperium melalui ekspansi militer, kemudian membangun infrastruktur hukum, misalnya Pax Romana untuk mengonsolidasi kekuasaan. Di tengah aliran waktu yang tak berkesudahan, lahirnya pemimpin dalam suatu kaum mengalir bak sungai yang menemukan jalannya. Sebuah proses alami yang teranyam dari tarikan halus antara tekanan ekologis yang menguji ketahanan, tarian koordinasi sosial yang memerlukan harmoni, pencarian makna melalui narasi ideologis, dan pengelolaan sumber daya yang menjadi denyut nadi kehidupan. Seperti pohon yang menjulang dari benih yang tersembunyi, hierarki tumbuh seakan tanpa rekayasa dan paksaan, melainkan sebagai respon organik terhadap kebutuhan kolektif untuk bertahan, lestari, dan bermimpi. Antropologi mencatatnya dalam ritual suku yang menyembah langit. Sosiologi merenungkannya dalam desa yang membangun pagar bersama. Sementara sejarah mengabadikannya dalam transformasi dari tetua bijak hingga raja pembawa hukum. Semua seolah bergumam,
kepemimpinan adalah bayangan panjang dari hasrat manusia untuk menemukan pusat dalam pusaran ketidakpastian. Namun, di balik laju takdir ini, ada pertanyaan abadi yang mengambang bak kabut pagi. Apakah pemimpin benar-benar diperlukan sebagai penjaga kemudi peradaban? Ataukah ia hanyalah cermin dari ilusi kita akan kebutuhan akan sosok penyelamat? Jika galaksi mampu mengatur bintang-bintang tanpa komando dan ekosistem memungkinkan keseimbangan tanpa penguasa, mungkinkah masyarakat manusia dengan segala kompleksitasnya menemukan ritme irama baru tanpa metronom hierarki yang menuntunnya? Di era bisingnya teknologi algoritma, kesadaran ekologis, dan solidaritas global yang menyebar bak akar jamur, bisakah kita membayangkan suatu tatanan di mana kepemimpinan bukan lagi takhta, melainkan pola yang cair, tersebar, dan kembali ke tanah, seperti air yang mengalir tanpa bendungan? Ataukah dalam upaya melampaui pemimpin, kita justru menciptakan monster baru, yaitu sistem yang lebih dingin, lebih tak terlihat, dan lebih tak terbantahkan? Pertanyaan itu akan selalu melayang. Adakah peradaban yang sanggup berlayar tanpa nahkoda? Ataukah kita dalam hati terdalam selalu merindukan tangan yang memegang kemudi, meski tahu bahwa tangan itu suatu hari bisa berubah menjadi borgol belenggu?